Halo Cinecrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Dan akhirnya sequel yang gue tunggu-tunggu datang juga di bioskop. Dan somehow datang secara mendadak ya, yaitu Sri Mulat, Hidup Memang Komedi. Gak tahu sih ini dadakan atau emang gue yang gak update ya. Soalnya gini, seingat gue ini film baru mulai ada bau-baunya pas ngerilis teaser yang nampilin si Gepeng sama Basuki ngobrol di pinggir sungai di depan kuburan kucing gitu. Itu kan rilis sekitar sebulanan yang lalu lah, sebulanan lebih kalau nggak salah. Kayak sebelumnya nggak ada gaung-gaungnya gitu. Gue aja dari yang nungguin banget karena gue suka banget sama Hil yang Mustahil, sampai kemudian mulai lupa sama filmnya karena nggak ada kabar kelanjutannya bakal gimana. Mungkin aja gue yang kurang update sih. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin selamat pagi dulu buat member Cinecrip, terutama dari Tier Bestie dan La Familia. Semoga sedikit upeti yang kalian semua berikan kepada kami ini bisa membantu channel ini untuk terus berkembang selangkah demi selangkah. Nah, Sri Mulat, Hidup Memang Komedi ini bisa dibilang apa ya, sequel yang aneh. Buat lo yang udah nonton pasti tahu anehnya di mana. Gini sih, wajar banget di saat ada film, ada sequel itu dibuka dengan recap, dengan rangkuman cerita film sebelumnya buat ngingetin penonton. Apalagi misal cerita sequel itu adalah direct continuation, kelanjutan langsung dari film sebelumnya. Jadi kan pemahaman soal cerita sebelumnya itu perlu dimiliki sama penonton, makanya ada recap biasanya. Itu wajar, dan Hidup Memang Komedi ngelakuin itu. Dia dibuka dengan recap, rangkuman dari adegan-adegan Hil yang Mustahil. Tapi recap itu nggak cuma durasinya 5 menitan kayak yang sewajarnya terjadi, tapi gue hitung tuh sekitar 45 sampai 50 menit. Total durasinya itu 105 menit. Dan di awal recap yang ngebuka itu sekitar 45 sampai 50 menit, alias hampir 50% dari total durasi. Tuh gue belum pernah nemu yang kayak gitu sih. Semi remake, tapi dibilang semi remake juga bukan. Soalnya bukan adegannya di reshoot atau dibuat ulang, tapi simply ngambil dari film sebelumnya disusun ulang gitu. Ini pertama kalinya kayaknya gue ngeliat yang kayak gini, yang sepanjang ini. Tapi sebenarnya gue paham sih sama keputusan nyeleneh itu. Soalnya gini, Hil yang Mustahil kan penonton ya, seingat gue tuh sekitar 246-an ribu gitu. Itu bukan angka yang gede, itu bukan angka yang sehat untuk kemudian melanjutkan ke sequel. Makanya wajar pas Hidup Memang Komedi ini sebagai sequel pengen menghapus anggapan kalau lo harus nonton film yang pertama biar bisa paham pas nonton film yang kedua. Makanya dia masukin recap yang panjang, biar misalkan nih hari pertama orang pada nonton, kan tetap ada ya beberapa penonton baru tuh, mereka akan ngomong, oh nggak harus kok lo nonton film pertamanya, udah dijelasin di awal. Nah itu loh, karena PH-nya nggak bisa cuma bergantung sama penonton film pertama yang jumlahnya tadi kan lo bisa lihat nggak terlalu banyak. Mereka harus dapetin penonton baru biar film kedua ini bisa sukses. Yang penonton lama beberapa mungkin kan nggak semuanya balik ya, mungkin sekitar 80% diharapkan balik yang bener-bener suka sama film pertama, ditambah penonton baru nih yang ngerasa, oh gue nggak harus nonton film pertamanya buat bisa enjoy sama film ini, oke gue tonton. Makanya gue paham lah secara finansial gitu. Tapi muncul pertanyaan lain nih, apakah harus dipecah jadi 2 part? Ya sekali lagi gue berusaha memahami dari sisi komersil sih. Nyatuin kedua filmnya secara kualitas ya, itu bisa banget dilakuin. Dan itu gue yakin bakalan berdampak positif ke kualitasnya, jadi lebih bagus. Beberapa adegan yang gak perlu tuh bisa dihapus, terus keduanya disatuin. Tuh buat gue bisa lah bikin satu film dengan durasi sekitar let's say 130 sampai 140 menit. Masih di bawah 2,5 jam. Pertanyaannya kan, berapa banyak orang yang mau nonton komedi dengan durasi sepanjang itu? Belum lagi nih, semakin panjang film lu, semakin beresiko film lu itu terpangkas jatah showtime-nya. Misalkan film lu 90 menit nih, mungkin di satu bioskop lu bisa dapat showtime sekitar 5 kali. Tapi misalkan film lu di atas 2 jam, 130, 140 menit, bisa jadi showtime lu kepangkas jadi cuma 4 kali. Yang artinya misalkan yang digabung, durasinya gede, kayak tadi gue bilang, estimasi gue 130 sampai 140 menit, tuh potensi finansialnya emang bakal ya menurun emang. Jadi ya sekali lagi gue berusaha memahami ini dari sisi komersil ya, dari sisi finansial. Walaupun secara kualitas gue yakin kalau disatuin lebih bagus. Lo nikmatin aja lah recap super panjangnya yang walaupun editannya tuh lompat-lompat, rada kasar karena emang dipaksa untuk hadir secara instan di awal nih, harus cukup pokoknya selama sejam gitu. Walaupun kayak gitu, walaupun kasar, at least emang diisi highlight dari film pertama yang beneran lucu. Gue pun pada saat nonton nih, walaupun ngerasa ini ngapain panjang banget recapnya, gue tetap ketawa. Ya gimana lagi, emang lucu gitu. Nah kalau alurnya di Hidup Memang Komedi ini, si Gepeng tuh masih terjebak dalam 2 perjuangan, yaitu buat merebut hati Royani
sama berusaha diterima jadi bagian keluarga Sri Mulat menjelang penampilan bersejarah mereka di TV. Terus kita juga dibawa buat ngelihat kelanjutan prosesnya Kabul buat nemuin karakter bancinya Tesi yang bakal jadi ciri khas dia nanti. Ya emang direct continuation, kelanjutan langsung dari apa yang diputus di film pertama. Dan kalau ngomongin materi humor, sebenarnya Hidup Memang Komedi ini nggak sekuat Hil Yang Mustahil sih. Masih ada beberapa yang lucu, tapi ya gimana ya, nandingin film pertama yang punya adegan teras yang brengsek itu, yang ikonik itu, ya emang susah, bukan perkara yang gampang. Jadi ya gue ngeliatnya oke, ini masih fun tapi belum bisa mencapai kualitas film pertamanya. Untung acting para pemainnya tuh tetap bisa ngasih tontonan yang bikin gue tuh kagum sama ensemble cast-nya. Orang-orang gila ini yang main di sini. Elang El Gibran sebagai Basuki, terus Zulfa Maharani sebagai Nunung, siapa lagi, Ibnu Jamil sebagai Tarsan, Tengku Rifnu jadi Asmuni, itu semua mirip. Dimas Anggara sebagai Timbul mungkin secara fisik nggak mirip ya, tapi dia juga lucu. Dan Timbul ini jadi perannya Dimas yang paling beda lah gue lihat dibanding tipikal peran yang selama ini dia mainin. Cuman favorit gue di sini jelas Erik Estrada yang meranin Tesi tuh. Wah, ini orang keren. Dia tuh ya, selain bisa head to head nih ngelawan Tesi yang asli di sebuah adegan di kantor polisi, dia juga bisa bikin gue terikat secara emosional sama karakternya. Lu perhatiin deh, gue suka banget nih pada saat dia lagi interaksi sama para banci. Terus dia latihan buat ngebentuk karakternya Tesi, belajar, oh ini gincu, oh kalau banci tuh geraknya gini, dandanya gini dan segala macam. Dia kan latihan kan. Gue suka banget part itu. Si Erik ini bisa bikin karakter Kabul, si Tesi itu pada saat lagi latihan tadi bener-bener kelihatan kayak orang yang respect sama para banci tadi. Bener-bener dia tuh serius nih, duduk merhatiin apa yang mereka sampaikan, walaupun nyampeinnya tuh kadang ngaco ya, kayak dengan godain, dengan ngelawak, tapi dia bener-bener serius. Oh kayak gini, oh pakai gincu, pakai ini dan segala macam. Dia kelihatan serius, kelihatan respect, kelihatan bener-bener peduli dan sama sekali nggak merendahkan. Dan itu bikin gue gue respect sama karakter yang dia mainin. Terus Biowan sama Indah Permatasari juga bisa munculin chemistry yang lumayan kuat gue lihat di sini. Senyuman mereka di kantor polisi itu hangat sih, itu hangat, itu romantis, beneran ngasih lihat peleburan rasa dua manusia yang tersiksa di ibu kota. Dan directingnya Fajar Nugros di scene itu juga bagus, dia bisa nangkep emosi lewat close up. Ngomongin directing, emang itu sih keunggulannya si Fajar sejak Hil Yang Mustahil. Dari dua film Sri Mulat ini, keunggulannya Fajar di directing adalah soal sensitivitas. Dia ngedirect komedi tapi nggak lupa sama yang namanya sensitivitas emosi. Satu yang kelihatan banget dan jadi kesukaan gue adalah tiap dia pakai slow mo itu kan biasanya identik sama usaha sutradara bikin scene-nya tuh kelihatan keren, gaya-gayaan gitulah, so asik. Nah di sini nggak, di Hil Yang Mustahil slow mo itu dipakai pas opening, pas anggota Sri Mulat tuh turun dari mobil satu persatu. Terus di Hidup Memang Komedi slow mo itu ada pas mereka lagi make up sebelum take rekaman di TV. Nah gue ngeliat slow mo itu adalah caranya Fajar Nugros buat mengekspresikan respect dia ke anggota Sri Mulat. Kayak dengan slow mo itu dia berusaha menyampaikan rasa hormat dia, menggambarkan para anggota Sri Mulat nih sebagai figur-figur yang besar, yang kayak dewa gitulah. Karena emang itu di mata Fajar, gue ngeliat para anggota Sri Mulat ini adalah figur-figur besar, dan itu bisa tersampaikan dengan slow mo yang dia pakai. Ya bagaimana ya, andaikan rekapnya nggak nyampe separuh durasi film sih, gue berani bilang Hidup Memang Komedi ini film yang oke, bisa bagus. Dan emang dia bukan film yang jelek loh. Sri Mulat Hidup Memang Komedi bukan film yang jelek. Dia cuman korban keputusan bisnis yang kurang mendukung kualitas artistik, gue rasa. Ya sekali lagi gue paham lah semua alasan yang dia ambil, tapi mau gimana lagi, buat gue rekap itu memang mengganggu kualitas. Keputusan mecah ini film jadi 2 juga mengurangi kualitasnya. So ya untuk Hidup Memang Komedi skor cukup gue kasih 6,5 dari 10 lah. Oke, buat yang udah nonton gimana? Mungkin lu punya pendapat lu sendiri, punya review lu sendiri, silakan tuliskan semua itu di kolom komentar. Feel free untuk berpendapat. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal pengen membantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa lewat berbagai cara. Ada Super Thanks, ada Saveria, ada juga kalian bisa gabung di membership Cinecrip. Bisa dipilih tier yang mana yang mau diambil sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.